Judi online di Indonesia itu, wah, lagi gila-gilaan ya sekarang. Di tengah semua obrolan ini, ada satu nama yang sering banget disebut-sebut sebagai contoh sukses. Kamboja. Katanya sih, negara itu jadi tajir melintir karena melegalkan judi. Tapi apa benar ceritanya seindah itu? Yuk, kita bedah sama-sama. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Apa iya Kamboja beneran jadi kaya raya dari bisnis judi yang skalanya raksasa ini? Jawaban singkatnya ternyata nggak seindah dongengnya. Pertama-tama kita bongkar dulu mitosnya. Sebuah cerita yang kedengerannya enak banget, seolah-olah melegalkan judi, itu adalah jalan pintas. Puf, langsung jadi negara makmur. Jadi ceritanya tuh gini, simple dan sangat menggoda. Kamboja buka pintu lebar-lebar untuk kasino, investasi asing datang berbondong-bondong, dan ekonomi negara langsung melesat. Di atas kertas, kedengerannya kayak strategi yang jenius. Tapi, di balik cerita indah itu, kenyataannya jauh lebih rumit dan lebih gelap. Sekarang kita coba main detektif-detektifan dikit yuk. Kita telusuri jejak uangnya. Nah, disinilah cerita dongeng tadi mulai retak dan berantakan. Skalanya emang nggak main-main. Kita ngomongin investasi miliaran dolar loh, terutama dari Tiongkok, yang menyulap kota seperti Sihanoukville jadi semacam Las Vegasnya Asia Tenggara. Uang yang berputar di sana itu, triliunan. Logikanya, negara pasti kecipratan gede dong, ya kan? Eits, ternyata nggak. Percaya nggak sih, pada tahun 2019, ini masa puncak-puncaknya loh sebelum pandemi, pemerintah Kamboja itu cuma berhasil mengumpulkan pajak sekitar 80 juta dolar dari seluruh industri judi itu. Cuma segitu, dikit banget kalau dibandingin omsetnya. Nah, gambar di slide ini udah menjelaskan semuanya tanpa perlu banyak kata. Coba deh lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada PDB total Kamboja batangnya tinggi banget. Terus di sebelahnya, pendapatan pajak dari judi. Batangnya pendek banget, hampir nggak kelihatan. Ini bukti visual, kontribusinya ke kas negara itu seuprit. Biar lebih kebayang lagi kecilnya, angka 80 juta dolar itu cuma 0,003%. Saya ulang ya, 0,003% dari total PDB Kamboja. Ini jelas banget, uang judi itu sama sekali nggak dipakai buat membangun negara. Terus duit triliunannya lari kemana dong? Ya ini dia jawabannya. Uang itu nggak jadi sekolah, nggak jadi rumah sakit, nggak jadi jalan raya. Duitnya nguap masuk ke kantong para bos kasino, sindikat kriminal internasional, dan pastinya oknum-oknum pejabat korup yang jaga gawang. Uang ini jadi bensin buat apa yang namanya shadow economy, ekonomi gelap yang beroperasi di luar hukum. Oke, kita udah tahu uangnya nggak lari ke negara. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih ngeri lagi. Gimana caranya mesin judi raksasa ini kemudian mengarahkan moncongnya lurus ke arah Indonesia? Ini nih yang aneh banget dan jadi kunci dari semuanya. Secara hukum, di atas kertas, warga negara Kamboja itu haram hukumnya buat berjudi. Tapi kenyataannya di lapangan, pemerintahnya malah ngobrol izin besar-besaran buat kasino. Tujuannya apa? Udah jelas, cuma satu. Ngeruk duit dari warga negara asing, terutama dari negara tetangga. Coba kita lihat perjalanannya. Sebelum pandemi, investasi dari Tiongkok gila-gilaan bikin kasino fisik di mana-mana. Terus, pandemi datang, beruk. Semuanya hancur, jadi kayak kota hantu. Tapi apa mereka mati? Oh, tentu tidak. Mereka cuma ganti kulit. Mereka pindah ke dunia digital dan menemukan tambang emas baru yang super besar, Indonesia. Dan kenapa Indonesia? Ya karena kita ini target yang sempurna. Pengguna smartphone-nya ratusan juta orang. Budaya main game online-nya kuat. Ditambah lagi, kondisi ekonomi pasca pandemi bikin banyak orang rentan sama iming-iming kaya instan. Dan yang paling penting, server judinya bisa beroperasi dengan aman dari Kamboja, jauh dari jangkauan hukum Indonesia. Cerdik sekaligus jahat kan? Dari soal sistem ekonomi, sekarang kita pindah ke sisi manusianya. Dan ini jauh lebih menyedihkan. Untuk bisa menargetkan orang Indonesia, mereka butuh operator yang bisa bahasa Indonesia. Gimana caranya? Nah, disinilah kejahatan lain yang lebih mengerikan muncul. TPPO, atau Tindak Pidana Perdagangan Orang. Modusnya tuh udah kayak resep, sistematis dan kejam banget. Pertama, mereka pancing anak-anak muda kita dengan iklan lowongan kerja customer service di luar negeri, gajinya menggiurkan. Tapi begitu sampai di sana, paspor langsung disita. Setelah itu, mereka dipaksa kerja jadi operator judi online atau penipu, yang targetnya ya saudara sebangsanya sendiri. Ini adalah perbudakan modern di era digital.
Kutipan dari salah satu korban ini benar-benar nonjok ya. Ini menggambarkan sebuah fenomena budaya yang aneh sekaligus tragis yang lahir dari eksploitasi massal ini. Saking banyaknya WNI yang dijebak di sana, area di sekitar pusat-pusat judi Kamboja itu sekarang penuh dengan warung pecel lele, rumah makan lapo, sampai warkop-warkop khas Indonesia. Ini bukan lagi sekedar anekdot, ini adalah bukti nyata kalau di sana sudah terbentuk semacam koloni pekerja paksa dari Indonesia di tanah asing. Jadi, semua ini membawa kita ke satu kesimpulan akhir yang penting banget. Kita harus berhenti melihat masalah ini sebagai masalah judi biasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Mari kita sebut saja apa adanya. Ini adalah bentuk penjajahan ekonomi gaya baru. Para elit kriminal di satu negara secara sistematis dan terstruktur menyedot kekayaan dan bahkan sumber daya manusia dari masyarakat di negara lain. Dan Indonesia adalah korban utamanya. Dalam istilah militer, kondisi ini disebut perang asimetris. Di satu pihak, ada sindikat kriminal yang lincah, nggak kenal batas negara, dan mainnya di dunia maya. Di pihak lain, ada negara seperti Indonesia yang geraknya terikat oleh hukum dan batas wilayah. Makanya, kalau perang kita cuma sekedar memblokir situs, ya nggak akan pernah cukup. Perangnya harus naik level, bukan lagi cuma bertahan dengan memblokir situs, tapi harus menyerang. Caranya, dengan tekanan diplomatik yang kuat ke Kamboja, minta mereka bersihkan sarang mafianya. Perlu juga ada kerjasama regional yang solid antar negara ASEAN, karena negara lain juga jadi korban. Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Ketika musuhnya adalah jaringan kriminal transnasional yang mengeksploitasi warga kita dan menyedot kekayaan kita dari luar negeri, apakah tindakan kita yang cuma bersifat defensif di dalam